Selamat malam. Kita ketemu lagi di Instagram Live hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024. Ya, malam ini saya akan ada giveaway buku ini, Cara Asik Belajar Fibonacci. Jadi Fibonacci ini adalah tools andalan saya dalam menganalisa pergerakan harga. Jadi pergerakan harganya itu bukan cuman harga saham aja, tapi segala harga ya. Kalau kayak di chart itu ada harga indeks, terus komoditi juga, mata uang juga. Jadi Fibonacci itu bisa diaplikasiin ke berbagai pasar uang. Nah, saya juga pakai Fibonacci untuk memantau berat badan, untuk set waktu itu latihan lari juga gitu. Nah, nanti di akhir IG live malam ini saya akan giveaway buku ini ya. Iya, Pak Wiyana, apa ini mau bukunya? Ya, nanti semoga ya nanti saya akan kasih satu pertanyaan. Semoga yang pertama kali menjawab benar akan saya berikan buku ini gitu ya. Ya, nanti menjawab benar itu sesuai yang terlihat di live-nya saya ya teman-teman ya gitu ya. Jadi nanti jangan ada yang protes, ini aku udah duluan. Nah, itu yang terlihat di live saya gitu. Saya beli versi PDF-nya, Ci. Saya nggak punya loh buku ini versi PDF-nya. Kalau sampai siapa tadi ini Sis Ani ya beli, berarti itu bukan dari saya ya. Jadi kalau ada yang bener-bener versi PDF yang buatan saya ini, tulisan saya, saya nggak jual versi PDF-nya ya. Mungkin Fibonacci yang lain kali ya, bukan yang tulisan saya. Kan banyak juga ada yang jual ya. Aduh, berarti ya jangan beli yang bajakan lah. Ini cuman kalau dijual di Tokopedia cuma 110.000 apa 115.000 asli gitu ya. Kalau bisa beli yang asli dan harganya terjangkau, kenapa mesti beli yang palsu? Buat teman-teman yang memalsukan, aduh sayang sekali ya. Kalau kita cari cuan dengan cara yang gak halal, duit yang didapat gampang terbangnya. Itu sih yang saya percayain gitu. Nah, thank you Pak Daniel Hesbon udah beli sama note-nya. Iya, sama note-nya mana ya ini, sorry. Ini note-nya nggak seberapa kok. Kalau beli buku yang dari luar ya, itu lebih mahal, minimal di atas 500.000 ke atas, yang jutaan juga ada. Kita kan sini di Indonesia masih bisa terjangkau sama Tokopedia, sama kiriman luar negeri. Rasanya sih 110.000 itu masih oke lah ya. Kita beli sepotong kaos Uniqlo aja, kaos polos sudah 200.000. Ya gitu sih. Oke. Nah, ya udah teman-teman, semoga nanti giveaway-nya bisa dapet ya buku ini. Terus kalau yang ini bisa semuanya ada di Tokopedia. Ini berwarna kalau yang ini ya teman-teman. Nah, malam ini tadi udah ada beberapa yang masuk request di IG story, minta dibahas beberapa saham. Ada MBMA, tapi banyak beberapa tuh pada nanyain BBRI. BBRI kenapa turun gitu katanya ya. Nah, nanti kita lihat satu-satu. Yuk, kita langsung lihat chartnya. Kenapa saya kasih lihat chart saya? Supaya teman-teman bisa ngelihat apa sih yang saya lihat, terus udah gitu bisa dapet pelajaran. Oh, ternyata kalau mau turun formasinya kayak gini, kalau hati-hati tuh seperti ini. Jadi apa yang saya lihat teman-teman bisa pelajarin dan bisa lihat juga, oh ternyata kayak gini doh gitu ya. Jadi waktu dulu saya belajar analisa teknikal, dulu belum belajar ya. Dulu saya juga jadi pemula, nggak ngerti apa-apa, sama
saya langganan Stockpick, langganan rekomendasi. Tapi at some point kenapa pas langganan ya cuannya sekali, nggak cuannya lebih banyak gitu daripada Stockpick yang dikasih. Dan akhirnya saya mencoba untuk belajar sendiri dan kepengen tahu kenapa orang tuh bisa bilang beli di sini jual di sini. Nah nih kita sama-sama lihat nih ya chart saya. Oke, saya akan balik ininya saya. Nah biar teman-teman bisa lihat. Nah ini adalah chart dari IHSG. Ini chart semua sih teman-teman pasti punya ya. Ini saya pakai TradingView, saya suka banget pakai TradingView, udah dari 2017 ya, udah pakai TradingView. Ini adalah IHSG ya. IHSG di grup Happy Trade Faster dari tanggal di sini ya, dari sebelum sebelum pelantikan gitu ya, udah kasih warning gitu ya, udah kasih warning tanda-tanda nih kayaknya dia mau U-turn. Nah kita tunggu beberapa hari dan memang udah terjadi ya. Jadi di grup Happy Trade Faster itu biasanya market update, namanya aja Happy Trade Faster, jadi trader dan investor, jadi nyampur tuh dua di situ ya. Nah si IHSG kita lihat support terdekat itu ada di level ini. Ini angka-angka yang ada di sebelah kanan ini teman-teman, ini angka-angka yang ada di sebelah kanan ini adalah angka-angka Fibonacci. Nah saya tuh ini adalah indikator andalan saya, jadi selalu kalau saya analisa nih ada ini. Nah tinggal saya bacain aja nih, kalau turunnya kemana, angkanya di mana yang di bawah, kalau naik angkanya yang di atas yang di mana gitu ya. Buku Fibonacci pertama saya itu yang ini teman-teman ya, jadi yang tadi itu adalah buku yang kedua. Tentu isinya adalah berbeda teman-teman, buku 1 buku 2 dan saling melengkapi gitu ya. Untuk IHSG sekarang kan dia berdiri di sini ya, low-nya di hari Jumat kemarin berdiri di level Fibonacci 7677 ya. Nah support terdekat dia itu ada di sini di Fibonacci 7654 nih di sini ya. Kalaupun ada rebound, maka dia adanya reboundnya nanti di kisaran sini aja antara 7677 7731. Nah melihat seperti gini teman-teman, melihat seperti gini kelihatannya potensi untuk pelemahan itu masih terbuka sampai ke sini 7677, 7654, 7623. Nah, ini adalah dua tangga ke kalau dia turun gitu ya. Nah, ini untuk si IHSG. Resistennya di mana? Di 7731, 7754. Kalau nggak bisa menguat di atas ini, maka potensi turunnya itu jadi lebih besar gitu ya. Tadi Pak Daniel Hesbon tanya, dia lagi ngambil, saya kebetulan baca ya, bentar nih saya baca ya, dia lagi ngambil CTA, ngajar nggak? Belum dapat undangan dari CSA Institute gitu, jadi sampai saat ini sih belum dijadwalkan gitu ya, mungkin sama nanti ada kan pengajarnya banyak gitu ya, sama yang lain. Kami mau beli yang asli tapi tawarin yang PDF karena saya di Hamburg. Oh, Ibu Ani. Iya. Ini maaf ya saya bahas tentang buku lagi. Jadi kalau yang asli itu hanya dijual di toko Fibo Princess. Toko Fibo Princess itu saya yang manage sendiri, adanya di Tokopedia dan Shopee. Sedih juga sih tahu ada yang jual PDF-nya. Mungkin mudah-mudahan bukan punya saya ya Bu Ani. Mudah-mudahan bukan yang punya saya nih, bukan yang judulnya begini, bukan saya yang nulis, mudah-mudahan. Tapi kalau sampai misalnya ada yang jual bener-bener, ya mau gimana? Ya mau gimana? Ya yang asli sih adanya di saya gitu. Ya gitu. Pernah kok ada yang kirim ke Korea juga buku-buku saya. Memang ongkosnya jadi lebih mahal sih, tapi ya gitu. Ya udah, sedih. Ternyata ada yang bajak buku. Oke. Saya coba bacain dulu dari request dari teman-teman dari ini ya, dari IG Story ya. Ini Adaro. Oke.
Adaro, cuan dulu deh ya. Tadi ada yang nanya cuan ya. Cuan ini adalah chart weekly, sudah terkonfirmasi pola double top ya di sini ya, dengan target di kisaran 5.825. Apalagi minggu ini dia nggak bisa ditutup di atas 7.800. Jadi potensi pelemahannya terbuka di support yang pertama di 6.700, kemudian ada di kisaran 6.325 sampai 5.925. Apa itu double top? Itu adalah chart pattern. Nah, tentang chart pattern secara detail nggak saya bahas di buku, tapi saya hanya bahas cara menghitungnya. Nah, ini kira-kira untuk teman-teman yang belum paham apa yang dimaksud dengan double top ya, topnya top 1, 2. Nah, ini ngukurnya pakai Fibonacci ya. Itu dulu untuk yang tadi nanya cuan. Kemudian tadi ada yang nanya Adaro ya. Cuan udah, terus ada yang tanya Adaro. Nah, Adaro ini dia nggak bisa ditutup, udah nyampe ya. Adaro kan udah menguat dari Februari sampai sekarang di bulan Oktober gitu ya. Udah dari 8 bulanan ya. Dan udah sampai dari 2.300 sampai 3.900. Nah, ini adalah resisten Fibonacci nih, angka golden ratio 3910. Nah, dia nggak bisa, udah berminggu-minggu ya, 1, 2, 3, 4, udah hampir sebulan setengah nggak bisa ditutup di atas 3910, maka potensi menguji level support 3570. Nah, dia tuh udah nguji nih 3570. Kalau misalnya ke depannya Adaro nggak bisa ditutup di atas 3570, maka ada potensi untuk dia menghampiri area support 3250 sampai 32 ya. Ini untuk Adaro. Terus nanya MBMA ya. Tadi ini saya bacain dulu ya yang MBMA, teman-teman bisa lihat ya trennya. Oke. Turun ya, ini trennya turun. Oke, MBMA. Nah, MBMA dari sejak Desember 2023 sampai sekarang dia itu bergerak di rentang besar 494 sampai 710. Tapi makin kesini makin sempit ya, nggak nyampe 700, baru nyampe 600-an udah terkoreksi. Nah, saat ini MBMA itu ada di level 525. Supportnya itu ada di 520. Kemarin sih 525 ya. Jadi ini bener-bener di bibir support. Nah, ini kalau MBMA ditembus di bawah 525 udah berarti dia welcome ke level 510 496. Nah, all time low-nya itu ada di kisaran 476. Jadi potensi ngetes ke bawahnya jadi lebih besar. Gitu sih ya untuk MBMA. Kemudian Toba. Toba ini level supportnya ada di 520 ya. Saat ini dia kemarin dia ditutup di 600 ya. Jadi resistennya ada di 690. Cuman kalau minggu depan nggak bisa menguat di atas 600 ya, potensi dia bergerak di rentang 500 sampai 600 ya untuk Toba. Waspada koreksi karena dari Agustus sampai September itu dia itu udah menguat cukup banyak. Dan di weekly ini ada candle, teman-teman ada yang tahu ini ada formasi candle apa? Coba ya saya nanya dulu. Di Toba ada yang bisa spot ada formasi candle apa? Oh, boleh geser kanan dikit. Oh ya, sorry ini ya. Thank you. Nggak kelihatan, sorry ya. Teman-teman, ini Toba yang udah pernah baca buku ini, atau yang punya ini, boleh ada yang bisa spot itu ada formasi candle apa? Yuk, silakan dibuka contekannya. Ada formasi candle apa tuh? Coba ya. Nih.
Ayo, dari yang ada di situ. Ada yang bisa jawab? Oh, belum nih. Ini ya. Jadi di sini ada formasi candle nih. Dewi Tuti Morning Star. Bukan. Kalau Morning Star adanya di bawah. Morning Star itu di bawah. Ini kan di atas. Nih, ini kan udah naik. Kalau Morning Star itu di sini lagi turun muncul Morning Star, ya. Jadi belum tepat nih Morning Star. Pennant, bukan. Ini yang saya tanya candlestick. Jadi yang saya tanya ini candlestick pattern, bukan chart pattern. Kalau pennant itu chart pattern. Kalau ini yang saya tanya adalah candlestick pattern. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 candle terakhir ini ada pola nih di sini nih. Shooting star bukan. Ya, kalau shooting star ada ini bukan shooting star. Hammer bukan. Boleh ya saya koreksi. Hammer itu munculnya adanya di bawah. Hammer itu munculnya di bawah. Setelah turun hammer. Kalau di atas bukan hammer. Bentuknya kayak hammer tapi hanging man, dan ini bukan hanging man. Yo. Black Marubozu. Kalau Black Marubozu saya sih nggak ngelihat Black Marubozu. Three Soldier juga bukan. Kevin Miracle. Lawannya double bottom. Double bottom. Kalau kita bicara double bottom, dua ya teman-teman. Ini kita jadi ngajar nih ya. Kalau double bottom ini, dan ini adalah chart pattern. Oke. Yang saya tanya ini candlestick pattern. Beda ya. Ini chart pattern, ini candlestick pattern. Nah, beda tuh. Oke? Oke, belum ada yang jawab nih. Hammer bukan. Triangle bukan, Pak Daniel. Triangle itu chart pattern. Yang saya tanya di sini candlestick pattern. Iwan. Tweezer top. Oke. Kalau Iwan ngelihat tweezer top, berarti Ivan 098, berarti Ivan ngelihat yang ini ya. Oke. Tweezer top ini sebenarnya ini kan ada tail. Nih kalau dilihat ini ada tail. Sebenarnya kalau tweezer top itu nggak boleh ada tail, harus sama ya. Oke, saya kasih lihat ya. Ini dari buku ini ya teman-teman. Saya bilang candlestick pattern, bukan chart pattern. Oke, kalau tweezer top kayak gini. Oke, ini bukan, ini ada tailnya. Oke, ini candlestick pattern. Nah, belum ada yang jawab. Oke ya. Shooting star bukan, pennant bukan, morning star bukan. Dewi Tuti, bullish harami. Kalau bullish harami itu kan artinya hamil. Bullish harami berarti hamil bullish. Ini enggak hamil. Ini adanya di atas. Nah, dia bukan bullish harami. Kalau bullish harami adanya di bawah. Nah, jadi teman-teman hati-hati nih atas sama bawahnya ya. Oke, Ibu L Trader, bearish harami ya. Jadi bukan rising tree. Kalau rising tree itu nggak begitu. Ini rising tree, tapi yang saya tanya itu ini. Terakhir di sini. Ya. Spinning top juga bukan. Three wide shoulder, kalau ngeliatnya ini mungkin ini three wide shoulder, tapi yang saya lihat ini di sini terakhir. Ya. Oke. Jadi kalau saya akan ngelihatnya ini bearish harami. Ya. Bearish harami. Nih.
mungkin bentuknya nggak sama kayak gini ya, ini kecil, ini gede, tapi kita lihat kaidahnya di sini, bearish harami ya. Bearish harami itu hamil bayi bear, hamil bayi setan. Nah, kalau hamil bayi setan ada tanda-tanda mau ke bawah. Kalau bullish harami, hamil bayi malaikat, ada tanda-tanda mau ke atas. Nah, jadi kalau ini kan cuma contoh. Nah, kalau di buku ini dijelasin ceritanya, ada di sini nih tuh, ada ceritanya. Kalau ini udah ngerti ini, intisarinya ini. Jadi kemana-mana tinggal bawa ini atau taruh ini nih, ditaruh di samping laptop tuh, didiriin. Jadi tahu gitu ya. Nah, ini saya ngelihat ini adalah bearish harami. Jadi dia udah lagi naik nih, deng naik tep, muncul candle merah, hamil bayi bear. Hati-hati nih, apakah langsung nyungsep ke bawah? Enggak. Ini selama 1, 2, 3 minggu terakhir dia mencoba untuk bertahan di atas 5.20. Dia mencoba untuk bertahan di atas 5.30 lebih tepatnya ya. Nah, teman-teman, dia mencoba. Once toba ditutup di bawah 5.20, maka konfirmasi sinyal ini. Sinyal bearish ini konfirmasi potensinya ke bawah. Jadi yang punya posisi ya tinggal dipantau gitu. Kenapa? 5.30 itu supportnya 5.30, paling ininya 5.20 deh. Kalau ditutup di bawah itu ke bawah. Jadi gitu ya. Kita lihat ada sinyal, nah kita langsung siapkan strateginya gitu. Jadi ini saya ngelihat ada bearish harami ya. Jadi kalau yang tadi jawabnya kalau yang jawab ya melting bener, bearish harami ya. Tuh. Kalau Daniel Hesbon, kalau Morningstar, oke ya. Dari penyebutannya udah belum tepat nih. Yang namanya Morningstar, bentar saya sambil buka ini ya. Yang namanya Morningstar itu seperti ini. Ya. Nih. Ciri-cirinya Morningstar itu pergerakan harga turun sebelum muncul pola Morningstar. Ini kan naik. Itu aja udah. Jadi ada kaidahnya Morningstar tuh ini. Ya. Jadi ketika kita melihat chart, kita lihat di sini samain. Harus ditandai dengan penurunan dulu. Nah, formasinya seperti ini. Nggak mesti plek-ketiplek, tapi harus begini. Ya. Candle 1 gimana, candle 2 gimana, candle 3 gimana. Nah, harus ada syaratnya, ini dulu, turun dulu. Nah, jadi ini jelas. Ini bukan Morningstar. Kalau ngelihatnya saya kan lihat 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ngelihat ceritanya dari sini. Gitu. Ya, kan saya lihat ceritanya dari sebelumnya. Wah, bear double top dulu deh. Baru nyungsep. Berarti berharap ke sini ya. Bert Wardana berharap ke 17.10 baru nyungsep nih, kayaknya punya barang nih. Bener gak? Dijagain ya, kalau punya barang dijagain level stop lossnya ya. Gitu. Oke, udah untuk Toba. Abis ini ada yang nanya BRPT, Kevin, abis ini ya. Oke, Adaro tadi udah kok. Adaro udah dibacain. Sekarang saya akan bacain BRMS. Oke, lanjut ya. BRMS. Nah, BRMS, nih tadi ada yang ngomong apa? Shooting star, ada yang ngomong spinning tops. Boleh, ini. Ini nggak shooting star yang sempurna karena ada tailnya, tapi kita bisa lihat ini shootingnya ya. Nah, ini BRMS udah nyampe di sini di area resisten 380. Kalau misalnya dia lanjut menguat, bentar. Oke. Kalau misalnya dia lanjut menguat, saya buka dulu level Fibonacci-nya. Bentar ya. Nih,
Kalau dia bisa ditutup di atas 380, maka lanjutnya kemana? Ke 430. Tapi kita sama-sama lihat macam toba tadi 1, 2, 3, 4, 5 bentuk kayak gini. Ada potensi bila dia ditutup di bawah 336, maka ada potensi pelemahan menguji 332 300 sampai 284. Ini untuk BRMS ya. Lanjutnya PSAB. Nah, ini ada candlestick pattern. Jadi beda ya teman-teman. Kalau saya menyebutnya candlestick pattern, berarti saya lagi bilang ini candlestick pattern, pola daripada candlestick. Kalau saya nyebutnya chart pattern, berarti kita sebut ini double top, ini ya. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Oke teman-teman, semoga kita bisa sama-sama belajar ya teman-teman ya. Candlestick pattern dan chart pattern itu adalah dua hal yang berbeda. Oke. Nah, untuk PSAB saya melihat pola candlestick pattern yaitu dark cloud cover. Dark cloud cover itu adalah sinyal dari bearish, sinyal dari bearish. Sinyal ya. Kalau jadi mengartikannya gini, kalau kita naik kendaraan sinyal tangki mobilnya nyala, berarti kita kasih tahu bahwa bensinnya udah mau habis. Bukan artinya 2 detik lagi mogok. Enggak ya. Kalau sinyal baru nyala, itu kita dapat informasi bensin mau habis, harus diisi bensin. Ya. Enggak begitu sinyal nyala 2 detik lagi mogok, enggak. Nah, ini adalah candlestick pattern ya. Ini dikasih sinyal ada bearish. Tapi sinyal ini bisa batal. Ya, bisa batal. Kalau dia lanjut terus menguat di atas 398, berarti sinyalnya batal. Ya, tapi kalau berikutnya ditutup di bawah 262, ini untuk PSAB, maka sinyal bearish haraminya ini terkonfirmasi. Ya, kalau ditutup di bawah 262, sinyal bearishnya terkonfirmasi, maka harga akan menyambangi level-level support di bawahnya. Ya, oke, BRMS udah, PSAB udah. Sekarang saya akan jelaskan BBRI. Ya, tadi ini saya jawabin yang dari Instagram Story dulu. Oke, BBRI ada yang tanya, Ci, BBRI kenapa turun? Oke ya, jadi saya ngejelasin simpelnya aja nih teman-teman ya. Kalau ditanya kenapa turun, dari kacamata analisa teknikal. Kita lihat ya sama-sama teman-teman. Market itu ganti-gantian. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Gampang ya? Kan ganti-gantian terus naik, turun, naik, turun, naik, turun. Masalahnya kan kita dari analisa teknikal tahu kapan naik kita beli, kapan turun kita jual. Gitu ya. Sesimpel itu. Tapi ya di situ kita belajarnya untuk tahu kapan probabilitas naik, kapan probabilitas turun. Secara analisa teknikal, untuk saya ngejawab pertanyaan teman-teman, kenapa BBRI turun? Karena udah naik, karena udah nyampe. Nyampenya di mana? Karena saya ngukurnya pakai Fibonacci, ini udah nyampe di target Fibonacci-nya di sini. Teng, sampai. Udah sekarang arahnya mana? Arahnya turun dulu. Turun kemana? Ada potensi untuk BBRI menyambangi area 4610 di situ. Ya. Nah, kalau lalu saya ngejawab BBRI itu ada pola inverted head and shoulder, yaitu di sini. Nah, ini chart pattern teman-teman, bukan candlestick pattern ya. Chart pattern, dan itu udah nyampe di sini targetnya. Udah nyampe 61% daripada targetnya inverted head and shoulder. Gitu. Jadi analisa teknikal tuh besar teman-teman. Ada Fibonacci indikatornya, ada chart pattern, ada candlestick pattern, ada apa lagi tuh tadi saya ngomong ya. Nah, analisa teknikal tuh kan banyak komponennya. Nah, kita yang mempelajari satu-satu mana yang penting-penting dulu gitu ya. Kalau maka itu saya nulis seri buku analisa teknikal saya dimulai dengan ini. Semoga nggak ada yang ngebajak ya buku saya. Yang ngebajak mudah-mudahan bertobat, cari uang yang halal ya. Kalau mau jadi reseller saya malah lebih baik, tapi jangan ngebajak ya. Nah,
buku seri analisa teknikal saya yang pertama ini, habis itu baru yang candlestick, baru yang Fibonacci. Jadi teman-teman pelan-pelan kok bisa kok memahami semua ini gitu ya. Jadi kenapa BBRI turun? Karena sekarang fase naiknya udah selesai. Sekarang kita fase turun. Nah, kalau di grup Happy Trade Faster saya infoin gitu ya. Ini kecenderungannya kayak gini nih gitu, mengajak teman-teman sama-sama belajar. Nggak selamanya nanti akan tergantung sama saya. Jadi saya kepingin teman-teman itu bisa jadi lebih mandiri gitu ya. Saya yang dulunya beli rekomendasi karena kapok, cut loss mulu, untungnya sekali, cut lossnya berkali-kali, dan akhirnya saya belajar. Nah, belajar udah naik tingkat, nggak beli rekomendasi, mulai belajar sendiri gitu. Nah, itu kan perjalanannya panjang, tapi kalau mau menjadi semakin lebih baik emang path-nya kayak begitu gitu sih teman-teman. Jadi ya cuman saya ini aja, kita yang halal aja, nggak perlu cepet-cepet, toh kalau kita sungguh-sungguh jalannya terbuka kok. Saya yang ibu-ibu rumah tangga aja yang belajarnya lama banget, lama-lama terbuka kok rahasianya market. Sampai hari ini saya masih belajar teman-teman. Sampai hari ini saya masih belajar. Apa yang saya pelajari biasanya langsung saya share gitu ya, dengan memberikan warning lebih cepat ke teman-teman, warning masuk pun warning ya, tapi bukan nyuruh, warning mau masuk terserah gitu. Jadi nggak nyuruh ya, saya tuh nggak pernah nyuruh orang beli atau nyuruh orang jual gitu ya. Jadi ini untuk BBRI, semoga teman-teman lebih paham. Kalau misalnya nanti ada news segala macam ya udah, tapi kalau saya kan mempelajari analisa teknikal, jadi kalau ngeliat formasi seperti ini potensinya masih besar untuk potensi melemahnya masih terbuka gitu. Kalaupun ada rebound dikit ya paling di antara 4830 sampai 4980. Kira-kiranya sih gitu ya untuk BBRI. Ini BBRI udah. Nah, lanjut nih, backpack trader tanya BRPT. Oke. BRPT kayak gini ya. BRPT itu ada level support di 1085 terus sama 980 ya. BRPT. Jadi BRPT kedepannya kalaupun dia ada penguatan, maka dia akan bergerak di rentang 1005 sampai 1050. Kalau melanjutkan pelemahan, maka dia akan menguji 980 ya. Ini untuk BRPT. Kemudian Cevin, Klipan Finance. Ini Cevin kalau ngelihat begini, teman-teman, saya mau nanya nih, teman-teman, kalau ngelihat pergerakan harga kayak gini, kita jawab dulu sendiri. Menurut teman-teman, ini kecenderungannya, probabilitasnya lebih besar naik atau turun? Coba. Probabilitasnya lebih besar naik atau turun? Coba nih, saya kepengen. Coba yuk. Saya mau lihat mau lihat komentarnya. Turun ya. Backpack bilang sideways, Bert sideways, Cevin shares turun, Julian turun, Selatan turun ke bawah ya. Nah, ini market ya. Kita aja yang ada di sini ada yang naik, ada yang turun, ada yang sideways gitu ya. Nah, kalau saya ngelihat seperti begini, kalau saya ngelihat lebih besar untuk turun kalau saya ya. Jadi kita mungkin bisa aja tidak objektif ketika kita punya posisi. Saya ngomong gini karena kan saya juga pernah gitu ya, pernah menjadi tidak objektif. Tapi market selalu lebih benar.
market selalu yang paling benar gitu ya. Ketika analisa kita salah, ya market yang benar. Nah, kalau ngelihat seperti begini, potensinya nih, ngelihat strukturnya, ngelihat ngelihat semuanya, probabilitanya memang lebih besar untuk turun dibanding naik. Kalaupun naik, dia hanya akan terdekatnya menguji 420 dulu. Nah, ini kalau turun, teman-teman, turunnya itu masih, kalau ngelihat ini gede nih, turunnya masih ke 380, terus bisa sampai di 350, baru 330. Jadi ya kayak gitu sih. Jadi kalau ngelihat cepin ini, arahnya masih lebih besar untuk turun, probabilitanya gitu ya. Nah, tadi ada pertanyaan, saya scroll tadi, sempat scroll dari mana ya, ada yang tanya, apakah BBRI chart mingguan? Iya tadi. Apakah candlestick pattern bisa diukur? Candlestick ya. Terus tadi siapa yang nanya ya? Saya kok scroll nggak nyampe ya. Bentar ya, sorry ya. Aduh, nggak ke ini. Tadi saya sempat baca Ivan. Kalau candlestick pattern, apakah bisa targetnya bisa diukur? Ini diukurnya pakai ini gitu. Jadi analisa teknikal itu kayak banyak alat gitu, banyak indikator. Nah, kapan kita pakai mana gitu. Jadi saling melengkapi satu dengan yang lain gitu ya. Oke. Udah ya. Jadi untuk Cevin probabilitanya turun. Nah, turunnya kemana? Nah, saya ukurnya pakai Fibo gitu ya. Itu untuk Cevin. Saya scroll chat dulu karena tadi nih. Nah, arah dunia nanya SCMA. Oke, saya buka SCMA. SCMA ini kalau kita lihat, ini adalah chart weekly ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini SCMA, all time high-nya itu di sini ya, di 2014 teman-teman, itu di kisaran 840. Sekarang ada di 139. Jadi kalau ngelihat kayak gini, kita ngelihat tuh turun ya ke bawah ya SCMA. Oke, arahnya turun. Jadi kecenderungannya ya naik sementara sedikit turun lagi. Nah, ini SCMA. Oke. SCMA seperti gini. Kemarin SCMA sampai di kisaran 138 area ini. Belum mampu ditutup di atas 138, ada potensi untuk dia melemah, menguji area supportnya di 133. Terdekatnya gitu. Kalaupun SCMA menguat, maka dia akan ke area mana sih? Terdekatnya 150. SCMA seperti itu ya arah dunia. Jadi kamu lihat sendiri di chart yang begitu besar, arahnya arah ke bawah. Jadi ya probabilitas turunnya lebih besar daripada probabilitas naiknya gitu ya. Terus mana lagi nih? SCMA udah. Ada yang tanya energi. Oke. Energi gini. Energi minggu ini menyentuh level 310 dan ditutup di 274. Ngelihat seperti gini, minggu depan ada potensi untuk dia bergerak di rentang 244 sampai 296. Ini untuk energi. Yang punya posisi pakai trailing stop aja ya.
Terus berikutnya PTBA, sebentar ya, saya lihat PTBA. Oke, kalau begini potensinya ke bawah dulu nih untuk PTBA ya. Jadi PTBA ini ada support di pertama 2870, 28, 2710, 2640. Ini untuk PTBA ya. Jadi ngelihat ini ya, kalau kita pakai analisa teknikal kita tahu lah probabilitas naik turunnya itu kelihatan di chart. Nih. Kelihatan di sini gitu ya. Ini untuk PTBA. Jadi PTBA arahnya arah turun dulu. Sekali lagi teman-teman, saya tanya ya sekali lagi nih. Teman-teman, dari candle 1 2 3 4 5 candle terakhir, sekali lagi ya. 5 candle terakhir. Kamu ngelihat candlestick pattern apa? Kamu ngelihat candlestick pattern apa? Coba. Ya, saya zoom ya. Tadi nih kita kan udah panjang lebar juga ya. Coba ngelihat candlestick pattern apa? PTBA. Coba. Oke. Dewi Tutri Triana, Evening Star belum tepat. Beris Marubozu. Kalau Susan jawab Beris Marubozu, berarti yang Susan maksud yang ini. Nggak salah. Tapi kalau saya lebih ngelihat ke ini, dua ini apa ini? Ini sinyal, ini kan lagi naik nih. Nih teman-teman nih, ini buat mantau minggu ke depan nih. Kalau nanti di minggu ke depan muncul kayak gini nih, teman-teman ngerti keluar sinyal apa. Kan kemarin kan semua pada lagi naik-naik semua ya. Nah, ini apa nih? Ada bilang flat. Nil tolong kokonnya. Ya. Double top. Nah, Cuan Liu, saya nih tadi nanyanya ini candlestick pattern, bukan chart pattern ya. Bearish engulfing, bullish Marubozu tentu bukan ya. Bullish Marubozu namanya aja udah bullish, itu adanya di bawah, sedangkan ini adanya di atas ya, berarti bukan. Bearish Marubozu bukan. Bearish engulfing belum tepat. Bullish flag, kalau bilang flag berarti kamu ngomong chart pattern, sedangkan yang saya tanya candlestick pattern. Bearish harami belum tepat. Inverted hammer. Nah, inverted hammer berarti kamu yang ini. Kalau Ibu Dewi Tuti ngomong inverted hammer berarti yang ini. Nggak salah ya. Kalau dibilang inverted hammer nggak salah. Nah, ini ada yang jawab nih, Ruslan. Dark cloud, betul. Ini adalah dark cloud. Rifan, dark cloud, betul. Ini adalah dark cloud cover ya. Dark cloud cover itu awan hitam menggantung. Kan dark cloud itu kan awan hitam ya. Jadi kalau dark cloud itu awan hitam menggantung nih. Saya lagi bukain ya teman-teman. Jadi emang nih dark cloud ya. Jadi kalau bearish harami kayak tadi adanya di tengah sini. Kalau ini dark cloud yang hitam lebih tinggi daripada yang putih. Bener ya? Nih kalau kita zoom. Tuh, ya kan? Yang merah ini kepalanya lebih tinggi. Nah, ini namanya dark cloud cover. Jadi di PTBA teman-teman kalau baru ngeliatnya gini nih, baru sampai kemarin 30 September ini udah keluar nih. Market udah ngasih tahu, ada sinyal nih, ada sinyal bearish gitu ya. Terus minggu depannya keluar deng,
nih, nggak langsung nyungsep kan, nggak langsung nyungsep, tapi kita udah dikasih tahu. Nah gitu, keluar lagi, enggak masih hijau, enggak, tapi market udah ngomong. Di sini market ngomong tadi inverted hammer nih di sini ya, inverted hammer. Salah Bu, inverted hammer itu adanya di bawah, ini namanya shooting star ya. Kalau yang judulnya hammer itu adanya di bawah, saya koreksi ya, hammer itu adanya di bawah setelah penurunan. Ini shooting star, ini shooting star. Jadi market udah ngomong di sini, udah ngomong, oi turun, oi beres gitu. Di sini ngomong lagi, di sini ngomong lagi. Tiba-tiba minggu ini jebret gini. Ya udah, dia udah ngasih tahu ke kamu sekali, 2 kali, 3 minggu dia udah ngasih tahu. Kalau tiba-tiba drop amsyong gini ya kita yang nggak ngedengerin dia gitu. Nah kalau gini udah confirm, ini dia udah confirm sinyal bearisnya. Targetnya kemana ya? Ke bawah, deng gitu ya. Paham ya teman-teman gimana cara kita ngedengerin market ngomong sama kita? Bisa dengan salah satunya dengan candlestick pattern ya. Nah sampai sini bisa dipahami nggak nih teman-teman? Ngerti ya? Gitu, salah satunya seperti itu dari segitu banyaknya analisa teknikal ya. Oke, lanjut bumi ya. Bumi ini resisten masih ada di 161, namun selama 4 minggu terakhir, 2 minggu terakhir ini udah mulai terlihat adanya tekanan jual ya. Kalau nggak bisa ditutup di atas 149, maka ada potensi untuk dia bergerak di rentang 134 sampai 149 kalau nggak bisa ya. Iya Ibu Ani, seneng banget kalau misalnya penjelasan yang sederhana ini bisa dimengerti. Kevin miracle, tapi tiba-tiba berbalik arah bisa juga ya CISIP PTBA. Bisa, kalau misalnya yang jualannya banyak langsung diambrukin bisa juga. Tapi market kan baik ya ngomong sama kita gitu, ngasih kita sinyal-sinyal gitu ya. Macam saya nggak tahu Kevin ini udah married atau belum, tapi misalnya macam single gitu. Ingetin saya waktu tinggal deket lagi nih. Misalnya kayak orang lagi pacaran gitu, sebelum putus kan udah ada sinyal-sinyal malas ngomong lah, malas hubungin, malas kontak kayak gitu kan, sinyal-sinyalnya udah ada. Nah tiba-tiba putus kan, nggak tiba-tiba sebenarnya udah ada sinyal-sinyal ilfeel dulu lah, apa dulu lah kayak gitu ya. Nah kita kudu pandai membaca sinyal-sinyal market gitu ya. Kalau Susanti tanya, lalu kita taunya dia mau naik gimana? Sama, pakai sinyal yang tadi waktu kita baca waktu mau turun gitu. Makanya teman-teman ya, buat saya pribadi, meluangkan waktu untuk belajar analisa teknikal itu nggak rugi, karena saya ngalamin loh. Saya ini ibu-ibu nih ya. Waktu itu anak saya yang kedua baru lahir umur 9 bulan. Sekarang anak saya udah umur 15 tahun. Si Daniel anak saya yang kedua itu, waktu dia lahir umur 9 bulan, saya pertama kali kenal saham. Dan itu mulainya belajar saham. Sekarang dia umur 15, berarti saya udah 15 tahun. Dan saya tuh semakin hari semakin apa. Ini kamu tahu kan judul buku Vibo saya yang pertama tuh In Love. Saya in love sama indikator ini, dan sekarang saya tuh masih belajar. Saya nggak bisa nunjukin saya lagi belajar buku apa, tapi semangat banget. Kenapa? Ketika dipraktekin, iya bener loh, gila ternyata ilmunya gitu ya. Buat saya itu ya, aduh saya nggak nyesel, saya bersyukur banget. Saya mati-matian belajar analisa teknikal, walaupun pelan ya, tapi ya sampai hari ini sih seneng banget gitu. Itu menolong saya gitu ya. Nah teman-teman, yang terakhir tadi siapa nih?
yang tadi saya catat deh ya, yang terakhir ini nanya KF. Saya jawabin dulu ya KF ya teman-teman. Nah kalau KF, lihat nih tuh ya, ini market ngasih tahu. Saya tanya ya, ini sekali lagi, tapi saya cuman nanya sebentar. Ini ada candle apa di sini? Nih. Ini kalau dia udah keluar kabur. Saya udah dengan mantau market tuh udah sering dia muncul, nggak pakai nunggu. Ya, saya kabur. Nah, teman-teman ada yang tahu ini apa? Teman-teman ada yang tahu? Kevin belajar terus tapi kok nggak pinter-pinter. Tenang, mungkin perlu ketemu mentor atau perlu belajarnya ketemu apa ya, jangan patah semangat ya. Saya juga waktu pertama belajar gitu, udah belajar masih cut loss gitu ya. Kata teman saya, bego banget sih lu, biarin aja, kita lanjut terus, takes time. Kevin, saya 15 tahun gitu belajar, masih loh sampai sekarang. Kalau udah kecapean belajar tidur karena otaknya udah lelah. Teman-teman ada yang bisa tahu nih? Nah tuh ya, udah pada tahu ya, shooting star nih, shooting star ini nih, ini ya, ini kalau udah keluar nih, saya nggak pakai nunggu closing, ini shooting star. Candle yang paling saya takutin ini. Kalau kamu nanti sempat buka GGRM, kamu akan ketemu waktu dia bikin all time high, dia bikin ini. Nah, ya. Shooting star, ya. Shooting star. Bukan evening star. Yo, baca lagi yo contekannya. Beda ya. Shooting star, evening star, morning star itu beda semua. Bukan gravestone doji land bukan. Ya, beda. Ini kenapa saya rancang nih buku kayak gini? Ini saya ada buku yang saya bikin print-printan komputer sendiri untuk belajar CFD waktu itu. Kenapa? Kalau CFD harus hafal, ya. Oke. Candle berbahaya, bener. Shooting star. Shooting star ya, nih saya bukain ya. Ini ya, ini sekarang saya bukain buku ini ya. Di sini ada ceritanya. Bentar, mana ya shooting star. Jadi by the way, kalau ada yang punya buku ini yang gambar anak saya nih. Ini ilustrasinya ya. Jadi ada yang gambar itu tuh yang gambar anak saya. Bentar. Ini shooting star. Nah, see? Shooting star. Nah, kalau di sini diceritain bintangnya letaknya gini, ada ceritanya gini. Ya ini kan buku, ya. Kalau ini notes. Jadi kamu bisa kalau saya dulu ngerancang ini nih, saya sambil nyetir, lagi nganter anak, jemput anak, buku ini lampu merah saya lihat, saya hafalin bentuknya gitu. Nah, kalau saya ngerancang buku ini nih namanya notes tuh bisa didiriin di atas laptop. Tuh, didiriin di atas laptop. Jadi kalau lagi trading bisa taruh di samping gitu. Kenapa dijual buku model kayak gini tuh supaya gitu ya. Ya teman-teman ya. Oke. Jadi ini untuk KF. Nah, kalau kita lihat KF, teman-teman lihat tuh. Nyungsruk kan? Terus kan? Nah, ada naik sedikit. Nah, kalau ngelihat kayak gini, saya ukur yang paling deket aja ya. Saya nggak ngukur. Itu saya ngukurnya pakai Fibonacci. Ini saya nggak ngukur yang gede ya. Saya ngukur yang KF itu dari Juni 2024 sampai Oktober. Oke. KF ini trennya tren turun. Kalau sekarang ada di 700 ya, supportnya di 685. Kalau ditutup di bawah 685, maka dia akan menguji berikutnya di 625. Nah, ini angka Fibonacci. Daniel, lumayan buat belajar. Betul, kamu mau ujian CTA kan ya? Ya, semangat ya Daniel. Saya berdoa supaya kamu bisa lulus CTA-nya, terus ilmunya dipraktekin untuk menghasilkan cuan buat masa depan. Benar ya? Sinta, di mana beli bukunya? Ada di Tokopedia ya.
Kamu habis ini tinggal lihat link bio IG saya, di situ ada link tree. Itu di situ ada semua ya. Kamu tinggal lihat ya. BRPT udah tadi, nanti tinggal tinggal dilihat rekamannya. Sekarang udah siap belum? Ini udah jam 8. Saya takut ini ya. Cepet aja, cepet. Saya mau kasih giveaway bukunya, buku ini. Udah siap? Oke. Saya takut ini. Teman-teman takut habis waktunya. Asli ini tinggal 2 menit lagi. Oke. Siap ya, teman-teman, saya kasih pertanyaan. Untuk giveaway. Bukunya buku ini. Ada salah satu cara untuk kita bisa mengerti bahasa market. Salah satu caranya itu apa? Salah satu cara untuk kita bisa mengerti bahasa market. Apakah salah satu caranya itu? Silakan dijawab. Giveaway untuk buku ini. Tadi kita udah praktek bersama salah satu cara untuk mengerti bahasa market. Oke, saya udah dapat nih menangnya ya. Oke. Jadi di layar saya jawabnya yang kan bisa aja ya, sinyalnya kita beda-beda. Yang ada di layar saya ya, yang jawab pertama kali yang benar itu adalah Rifan_NWB candlestick pattern ya. Nah tadi kan kita udah sama-sama nih mendengar cerita candlestick, betul, baca candlestick, candle dan pattern ya. Nah Sinta chart pattern dan candlestick pattern benar, Fibonacci, trend, memahami candlestick pattern iya. Ini semua benar teman-teman. Raisa, ini demand supply candlestick pattern, ini benar, chart pattern ini benar teman-teman, ini benar. Nah ya, tapi yang tadi saya praktekin sama teman-teman tadi gimana nih kita melihat di chart KF, di chart-chart yang lain tadi ada pola bearish harami, ada pola bearish, ada pola dark cloud cover. Nah itu adalah salah satu untuk kita bisa melihat market tuh ngomong sama kita ya. Tadi kita udah lihat ya PTBA contohnya jelas banget gitu ya. Jadi selamat buat yang dapat giveaway ini. Minggu depan IG live lagi, nanti saya pikirin mau giveaway yang mana ya teman-teman. Nah itu aja, ini tinggal 1 menit lagi habis. Itu aja IG live minggu ini. Selamat buat yang dapat giveaway, nanti DM saya alamat lengkap beserta nomor telepon ya. Semoga apa yang saya share minggu ini di IG live bisa bermanfaat. Tetap semangat teman-teman yang tadi udah belajar tapi belum pinter-pinter. Yang penting jangan patah semangat. Ketika kamu patah semangat, cerita kamu selesai. Tapi ketika kamu tetap semangat, ceritanya masih nyambung terus gitu. Nanti ada titik baliknya, ada U-turn-nya, kamu akan ngerti ya. Semangat ya. Oke semuanya, selamat malam. Kita ketemu lagi di IG live berikutnya. Dadah.